وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini, sampai malam ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberikan peluang kita melanjutkan muqaddimah tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengucapkan amma ba'du. Adapun setelahnya, fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Dan maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, serta dinul haq, yaitu agama yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yaitu dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Para ulama menafsirkan perkataan tersebut karena ini diambil dari ayat di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk dan agama yang benar. Para ulama mengatakan, menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmun nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan adapun yang dimaksud dengan al-dinul haq, agama yang benar, adalah huwa al-amalus salih, yaitu amal salih. Jadi al-huda dan dinul haq, yaitu al-ilm dan amal, ilmu dan amal itu selalu beriringan. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ilmu dengan amal. Ya. Maka barang siapa yang memiliki ilmu akan tapi tidak diamalkan, maka percuma. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang beramal tanpa ilmu juga percuma. Ya. Sehingga sering kita baca di dalam salat-salat kita, ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Apa yang dimaksud dengan yang dimurkai? Yaitu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu akan tetapi tidak mereka amalkan. Begitu juga dengan sebaliknya, ya, waladdallin, ya, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Maksudnya siapa? Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yaitu maksudnya adalah Nasrani. Kenapa? Mereka beramal tanpa ilmu. Jadi ilmu dan amal itu harus beriringan, ya, harus beriringan. Dan juga ilmu yang bermanfaat, yang kita katakan itu bermanfaat, tapi kita tidak amalkan, juga percuma, tidak akan bermanfaat, ya, tidak akan bermanfaat. Sehingga selalu kita berdoa, ya, bagi yang sering berdoa, yaitu zikir pagi petang, ya, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah, aku mohon kepadamu, ya, ilman nafi'a, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba,
dan juga rizki yang diterima, atau ya rizki yang baik, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan juga amal yang diterima. Kapan amal itu diterima? Ya, kalau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, dengan petunjuk, dengan ilmu, wa dinil haq, dan juga agama yang benar, yaitu amal saleh atau mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan rahmatan lil alamin, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam, ya, baik alam jin ataupun alam manusia. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmatan lil alamin, ya. Kemudian beliau juga mengatakan setelahnya, wa qudwatan lil amilin, dan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai teladan bagi orang-orang yang mengamalkan, ya, atau orang-orang yang beramal. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai qudwah, sebagai teladan bagi orang-orang yang beramal. Dan ini juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi ketika kita ingin beramal, maka kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu termasuk di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk sebagai qudwah, sebagai contoh bagi orang-orang yang beramal. Sehingga barang siapa yang beramal tapi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan, ya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya akan tertolak. Sebagaimana di dalam hadis, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, disebutkan Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka itu akan tertolak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara, ya, yang tidak ada contohnya, maka itu juga tertolak, ya. Maka di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya adalah sebagai qudwatan lil amilin, sebagai suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang ingin mengikuti beliau, bagi orang-orang yang beramal. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in, dan sebagai hujjah bagi seluruh makhluk, ya, dan sebagai hujjah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi, ya, bagi kita, kenapa engkau melakukan ini, saya tidak tahu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rusulan mubashshirina wa mundzirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sungguhnya rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diutus untuk mubashshirin, untuk memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan memberikan peringatan, lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada hujjah lagi atau tidak ada alasan lagi bagi manusia, ya, setelah diutusnya para rasul-rasul, ya. Jadi rasul kenapa diutus? Supaya sebagai hujjah untuk menjelaskan kepada manusia, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menjadi hujjah, maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara spesialnya Nabi Muhammad adalah beliau diutus untuk semua makhluk, ya, untuk jin dan manusia, untuk semua manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya atau rasul-rasul sebelumnya, mereka diutus hanya untuk
kaumnya sendiri. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi yang mengaku, ya, yang datang dari setelah Nabi Muhammad SAW, wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, bayyana bihi wa bima anzala alaihi min al-kitab wal hikmah kullama fihi salahul ibadi wa istiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengannya, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima anzala alaihi, dan juga apa-apa yang diturunkan kepada beliau, ya, berupa al-kitab wal hikmah, yaitu berupa al-kitab. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an, wal hikmah, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad merupakan perantara yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, ya, perintah-perintah Allah, dan juga menurunkan Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, dan juga al-hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan al-hikmah di sini. Apa yang maksud dengan al-hikmah? Hikmah artinya bijaksana, menaruh sesuatu pada tempatnya. Ya, maka di sini untuk menjadi bijaksana, maka hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Qur'an juga diberi sifat, ya, dengan Al-Qur'an Al-Hakim, Al-Qur'anul Hakim, ya, yaitu, ya, Al-Qur'an yang memiliki sifat Al-Hakim, bijaksana. Sehingga barang siapa yang ingin menjadi bijaksana, hendaknya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dijelaskan di dalamnya merupakan kebaikan, Sebagaimana disebutkan di sini, kullama fihi salahul ibad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan Nabi Muhammad dan juga apa-apa yang diturunkan oleh Allah dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, segala sesuatu yang ada kebaikan bagi hambanya. Ya, segala sesuatu yang ada kebaikan bagi hambanya. Jadi kalau ingin kebaikan di dunia maupun di akhirat, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Dan juga menjadikan, ya, keadaan mereka lurus di dunia dan di akhirat. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman. Ya, sungguh setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan ilmu tentang itu. Maksudnya di sini ini adalah kata kiasan yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga dijelaskan ada seorang musyrikin bertemu dengan Salman Al-Farisi. Kemudian orang kafir tersebut, orang musyrikin tersebut berkata kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai, ya, bagaimana tata cara buang air juga dikasih tahu atau diajarkan? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, na'am, iya. Kulla syai'in 'allamana. Jadi segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bi gha'itin aw bawlin aw nastanjiya bi yaminin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar. Sungguh kami dilarang untuk menghadap kiblat, ya, ketika buang air, ya, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Dan kami juga dilarang untuk beristinja atau cebok dengan tangan kanan.
Dan kami juga dilarang untuk beristijmar ya kurang dari 3 batu ya, kurang dari tiga batu. Jadi segala sesuatu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ingin menjadikan pedoman, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu berupa berkaitan tentang agama maupun berkaitan tentang dunia. Ya. Adapun masalah dunia kita masih diberikan kelonggaran, ya. Diberikan kelonggaran karena Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui berkaitan tentang dunia kalian. Akan tetapi berkaitan tentang masalah agama maka tidak ada pilihan lain kecuali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya sudah ada ya, berkaitan tentang masalah dunia juga ada diajarkan kepada kita, ya, diajarkan kepada kita. Kemudian ada suatu kisah seseorang ya, seorang orang kafir berkata kepada seorang syekh. Dia mengatakan, ya, wahai syekh, sungguhnya di dalam Al-Qur'anmu mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Sungguhnya kami menurunkan kepada engkau Al-Qur'an tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu dijelaskan. Kemudian orang kafir tersebut mengatakan, kalau begitu, kalau engkau memang beriman dengan kitabmu itu, ya, coba berikan saya ya tata cara untuk membuat makanan, untuk membuat roti. Coba berikan saya bagaimana tata caranya untuk membuat roti, tapi dari Al-Qur'anmu, dari kitabmu. Maka Syekh ini langsung mengajak orang tersebut ke tempat orang membuat roti. Kemudian ditanya bagaimana cara membuat roti. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu diajarkan begini. Kemudian Syekh itu mengatakan ini ada di dalam Al-Qur'an. Mana? Ditanya lagi mana? Kemudian Syekh tersebut mengatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka tanyakanlah kepada orang yang lebih mengetahui jika engkau tidak mengetahui. Jadi ada isyarat di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan kita di dunia ya, dan juga kehidupan kita di akhirat. Untuk bahagia di dunia dan di akhirat maka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga apa saja yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, yaitu minal aqaidis sahihah, yaitu berkaitan tentang akidah yang benar. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang disebut dengan akidah adalah al-imanul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun. Jadi yang disebut dengan akidah adalah suatu yang menancap di dalam hati yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu akidah itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang batil. Maka apabila akidah tersebut, ya, akidah keyakinan tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang ada dalam hadis, maka disebut dengan akidah sahihah, akidah yang benar. Akan tapi apabila ya akidah tersebut, keyakinan tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka akidah tersebut disebut dengan akidah batilah. Maka ketika kita ingin akidah kita benar, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Semuanya. Di antaranya juga apa? Wal a'malul qawimah, dan juga amal-amal yang lurus. Jadi ketika kita ingin beramal, beribadah, melakukan puasa, salat dan seterusnya, maka kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita salah, ya. Seperti mungkin kemarin ada kejadian ketika hari tasyrik ada yang puasa misalkan, ya. Misalkan ada yang puasa seperti itu, maka ini dilarang di dalam syariat, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin beribadah, ingin beramal saleh, maka kita merujuk kepada Al-Qur'an
sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan wal akhlaqul fadilah, dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi itu kita ambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adabil aliyah, dan juga adab-adab yang mulia, adab-adab yang tinggi. Kita tidak cukup mengatakan saya beradab, saya beradab dengan misalkan sujud kepada orang, sujud kepada orang. Ini termasuk adab, iya adab. Akan tetapi ini adab yang yang melewati batas, melewati batasnya. Maka di dalam Al-Quran dan hadis itu ada batasan-batasan yang diajarkan kepada kita. Tidak selamanya kita lakukan, walaupun menurut orang itu adalah adab yang baik, adab yang seharusnya, akhlak yang seharusnya, tapi tolak ukurnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'ala al-mahajjati al-bayda, lailuha kanahariha." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam atau di atas jalan yang terang benderang, dan di atas sesuatu yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, saking terangnya. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang benderang, di atas sesuatu yang putih, bahkan yang malamnya itu bagaikan siangnya, saking terangnya, la yazighu anha illa halik, dan tidak ada yang menyelisihi dari jalan tersebut, menyeleweng dari jalan tersebut, pindah dari jalan tersebut, kecuali dia akan binasa. Karena kita ketahui bahwasanya agama ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah lagi, tidak apalagi dikurangi-kurangi. Tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurangi-kurangi, karena sudah sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku sudah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kalau sudah sempurna, maka tidak boleh kita tambah-tambah dan juga tidak boleh kita kurang-kurangi. Nah, karena segalanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad buyyina lakum." Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada suatu perkara pun yang bisa menjauhkan dari kalian dari api neraka, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, ketika kita mengamalkan atau beribadah, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, kita akan binasa. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang condong atau tidak ada yang berpindah, menyeleweng atau keluar dari jalan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, melainkan dia akan binasa. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Fasaru ala dzalika ummatuhu alladzina istajabu lillahi wa rasulih." Adapun orang-orang yang yang menerima seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka sudah berada di atas jalan tersebut. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di jalan tersebut, sudah berada di jalan tersebut. Siapa mereka? Wahum khiratul khalqi atau khiratul khalqi minas sahabati wat tabi'in. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Siapa mereka? Yaitu para sahabat dan juga para
tabi'i dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya. Sebagaimana juga kita ketahui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik ya generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Ya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat dan tabi'ut tabi'in atau para salafus salih terdahulu. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Jadi kalau kita ingin berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW, maka kita mengikuti siapa? Para sahabat dan juga para tabi'in, ya, dan juga para salafus salih terdahulu, karena mereka sudah diberikan tazkiyah, sudah diberikan tazkiyah, ya, ada jaminan dari Rasulullah SAW, yaitu yang sebenarnya sudah kita jelaskan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi mereka. Jadi kalau kita ingin seperti mereka, maka kita mengikuti jejak mereka, karena mereka adalah orang yang paling paham dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syabbihu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil khairi falah. Jadi berusahalah kalian untuk mengikuti jejak-jejak mereka, jejak-jejak orang yang saleh. Walaupun kita tidak bisa mengikuti jejaknya secara sempurna, tapi dengan kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka, ya, itu adalah sebuah kemenangan, sebuah kebaikan. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita mengikuti jejak orang-orang saleh terdahulu. Faqamu bi syari'atihi, yang dimana mereka, yaitu para sahabat tersebut, mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tamassaku bi sunnatihi, dan mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan mereka menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham mereka. Maksudnya seperti apa? Karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah itu berat, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, al-mutamassikuna bidinihi kal qabidi 'alal jamr. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman, apa kata Rasulullah? Kal qabidi 'alal jamr, seakan-akan mereka memegang bara api. Memegang bara api itu panas, sakit, ya. Akan tetapi itulah, ya, yang kita akan dapati kalau kita berpegang teguh dengan agama kita, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dicaci maki, kita akan dihina dan seterusnya. Ya, kalau kita berpegang teguh terus, ya, maka kita akan selamat. Akan tapi kalau kita akan lepas, la yazibu anha illa halik, maka kita akan binasa. Maka bagaimana caranya? Ya, maka hendaknya kita mengikuti jejak para sahabat, yang dimana mereka menegakkan syariat Allah, kemudian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dan mereka menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham mereka. Karena yang namanya kenapa di sini menggunakan gigi geraham? Karena yang gigitannya paling kuat adalah gigi geraham. Kalau kita menggigitnya dengan gigi seri, kalau ditarik bisa jadi ompong, ya. Tapi kalau gigi geraham itu sangat kuat. Makanya di sini diberikan kata kiasan supaya menunjukkan bahwasanya benar-benar harus berpegang teguh, ya, berpegang teguh, ya. Nah, kemudian aqidatan wa ibadatan. Dalam masalah apa? Dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, akidah. Apalagi di zaman kita sekarang itu banyak pemikiran yang sesat, ya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita harus mengikuti jejak-jejak para sahabat dalam masalah akidah. Begitu juga dengan masalah ibadah, masalah ibadah, ya. Tidak boleh kita melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, ya. Karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, walaupun tujuannya baik, kan min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, akan tapi kebaikan tersebut mereka tidak dapatkan. Kenapa?
caranya yang salah, caranya yang salah. Maka ketika kita ingin beribadah, kita ya lakukan dengan ilmu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqan wa adaban, dan juga kita mengikuti mereka yaitu para sahabat ya, wa khuluqan wa adaban, berkaitan tentang masalah akhlak dan juga berkaitan tentang masalah adab. Fasaru humut ta'ifatal ladzina la yazaluna 'alal haqqi zahirin, karena mereka melakukan hal tersebut ya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam aqidah, ibadah, akhlak dan adab, maka mereka menjadi orang-orang atau suatu kelompok yang dimana mereka tetap di atas kebenaran, menampakkan hujjah-hujjah mereka, menampakkan kebenaran, selalu di atas kebenaran. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan mudarati mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Wa man aw khalafahum, ya, ataupun orang-orang yang menyelisih mereka. Kalau seperti yang sudah kita sebutkan ya, bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah pasti akan banyak ujiannya, entah itu dicaci maki, entah itu ditinggalkan, entah itu diselisihi, dan banyak lagi ya ujian-ujian yang lain ya, akan tapi mereka tetap di atas kebenaran. Hatta ya'ti amrullah ta'ala wa hum ala dzalik, sampai perkara Allah Subhanahu wa taala datang dan mereka tetap dalam keadaan ya berada di atas kebenaran. Ketika kita ingin berada di atas kebenaran, maka kita mencontoh para sahabat ya, para sahabat, para salafus saleh terdahulu, karena mereka yang tahu ya dengan hakikat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa nahnu walillahil hamdu ala atharihim sairun, dan kita atau kami ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala atharihim sairun, yaitu di atas jejak-jejak mereka kita berjalan, maksudnya mengikuti para sahabat. Wa bisiratihim al-muayyadati bil kitab wa sunnati muhtadun, dan juga di jalan mereka, itu jalan para sahabat yang dikuatkan dengan Alkitab dan Sunnah, kita mengikuti petunjuk mereka, yaitu manhajus salaf, yaitu manhaj salafus salih ya, dengan mengikuti para salafus salih, mengikuti para salaf, maka insyaallah kita akan mendapatkan petunjuk ya. Kita akan mendapatkan petunjuk. Naqulu dzalika tahaddusan bi ni'matillahi ta'ala. Kita mengatakan hal tersebut untuk ya membicarakan atau ya berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, bukan untuk sombong, akan tetapi kita boleh menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain supaya mereka itu bersemangat untuk mendapatkan nikmat yang sama, bukan untuk kesombong ya. Maka beliau mengatakan naqulu dzalika tahaddusan bi ni'matillah ta'ala. Kita mengatakan hal tersebut untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu ya fahaddits, maka ceritakanlah. Nah, kemudian wa bayanan lima yajibu an yakuna alaihi kullu mu'min, dan kita mengatakan hal tersebut supaya untuk menjelaskan apa saja yang wajib yang dilakukan oleh setiap muslim ya. Apa saja yang wajib yang dilakukan oleh setiap muslim ya, yang akan dijelaskan oleh Syekh insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kemudian beliau mengatakan wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana wa ikhwanana al-muslimin bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kekokohan, agar memberikan kita ketetapan, dan juga memberikan saudara-saudara kita kaum muslimin dengan perkataan yang kokoh, yaitu maksudnya adalah perkataan la ilaha illallah, yaitu dan juga mengenali atau mengetahui maknanya, dan juga melakukan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut fid dunya, fil hayatid dunya wal akhirah ya, baik di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam kehidupan akhirat.
wa an yahaba lana minhu rahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Innahu huwal wahhab, karena sungguhnya dia adalah yang maha pemberi. Kemudian beliau mengatakan wali ahammiyati hadzal mawdu', karena pentingnya masalah ini, ya, masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, wa tafarruqi ahwa'il khalqi fihi, yang dimana banyaknya ya hawa nafsu manusia di dalamnya, maksudnya masalah akidah, banyak pemikiran-pemikiran yang muncul di tengah kaum muslimin, ya, banyak pemikiran-pemikiran yang muncul di tengah kaum muslimin, sehingga banyak di antara mereka yang tadinya berada di atas hak, di atas kebenaran, itu mulai minggir, ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akal mereka, sehingga mereka akhirnya keluar dari jalan yang benar yang menuju jalan kesesatan. Maka beliau mengatakan wali ahammiyati hadzal mawdu', karena pentingnya masalah ini, ya, wa tafarruqi ahwa'il khalqi fihi, dan ya banyaknya ahwa, yaitu hawa nafsu manusia yang di dalamnya, di dalam masalah akidah. Ahbabtu an aktuba ala sabil ikhtisar aqidatana, maka aku menginginkan, ya, untuk menulis sebuah kitab yang ringkas, yang sangat ringkas, yang diberi nama dengan aqidatuna, yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikut. Nah, jadi apa yang maksud, apa saja yang akan dibahas di dalam kitabnya, yaitu aqidatuna, yaitu aqidatu ahli sunnati wal jamaah, yaitu aqidah ahli sunnah wal jamaah, yang di dalamnya ada apa? Yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan di dalam kitab ini akan menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan wal qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi di dalam kitab ini akan dijelaskan rukun iman yang 6, ya. Rukun iman yang 6. Mungkin kita hafal semuanya, ya. Kita kalau ditanya berapa rukun iman, ada 6, sebutkan, kita hafal. Akan tapi kita belum mengetahui apa saja yang ada di dalamnya, apa saja rahasia-rahasia yang ada di dalam iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, dan akhir-akhir, dan takdir baik maupun yang takdir buruk. Kemudian beliau mengatakan sa'ilan Allah Ta'ala an yaj'ala dzalika khalisan liwajhi, sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya Allah, menjadikan, ya, aku menulis kitab ini khalisan liwajhi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, muwafiqan limardatih, yaitu sesuai dengan apa-apa yang diridai oleh Allah, nafi'an li'ibadihi, dan semoga kitab ini bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu adalah muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan inti kita, yaitu berkaitan tentang al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jabarkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dengan berakhirnya muqaddimah beliau, maka kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.